keseharian gue guys, dari rumah ke bengkel tempat aneh gawe. 1 jam perjalanan dari Bekasi ke Pondok Bambu maksudnya. Emang kalau buat perjalanan emang capek, tapi paling nggak buat olahraga udah paling top. Minimal dari perjalanan gue kemari agak sedikit trik-trik biar gue nggak lupa. Ya, jadi buat teman-teman, show tiap hari keep riding dan your style. Yuk. This my job. Kalau emang sesuai hobi emang bener kerjaan tuh emang asik ya. Kalau soal BMX, aneh sendiri main dari era tahun 96-an. Itu emang pertama kali gabung di komunitas Tagman di Jakarta Timur. Itu awal-awal gue main BMX dan gue kenal BMX. Di situ ada nama senior gue namanya Agus PKM. Jadi emang banyak-banyak trik belajar di sana. Paling nggak ada satu kalimat yang gue nggak lupa dari dia. Itu kalau pas gue pulang sama dia naik bajai, men. Gue bukan boncengan, gue naik sepeda, awalnya boncengan, niatnya mau pulang. Ternyata di jalan trouble. Nah, gue nyetopin bajai, gue berdua sama dia. Di dalam bajai gue sharing nih. Jadi sebagai pemula atau POI, gue tanya ke senior dong. Selain perkenalan lebih jelas siapa dia, karakternya dia gimana. So pasti gue kenal untuk masalah BMX. Gue belajar sama dia banyak panjang cerita gimana caranya belajar BMX. Cuma satu kalimat dari dia bilang, kenapa orang lain bisa, gue enggak. Nah, itu satu kalimat yang sampai detik ini gue masih ingat banget. Jadi, ya gak ada salahnya kalau kita sering mencoba, kita berlatih, paling nggak sedikit demi sedikit. Kalau lo serius belajar, lo pasti bisa. Ini salah satu bagian buat pelatihan. Paling nggak buat tiap hari harus ngangkat barbel di sekuat. Nah, ini deh, kurang lebih ada 10 kiloan. Jadi, ya buat stretching sedikit lah, biar pas pegang BMX nggak kram. Terus soal gue main di komunitas BMX, jadi pas di era-era 96 karena gue masih pemula, jadi gue pakai ekor ya untuk kemana senior-senior gue itu jalan. Ya pasti salah satu spot pintu 12 Senayan. Di tahun berapa kalau nggak salah 96 ya, 96 tuh dari awal main udah sempet gabung. Terus gue kenal komunitas-komunitas yang lain se-Jakarta. Di sana gue banyak kenal senior-senior BMX dari timur, barat, utara, selatan. Seluruh Jakarta gue kenal di sana. So pasti gue satu demi satu gue belajar trik-trik mereka, paling nggak ya gue curi triknya mereka. Gue nanya sama senior gue untuk salah satu trik, berapa lo belajar trik, berapa lama? Ada yang bilang satu trik kemungkinan ada 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ya karena optimis waktu masih muda, dengan target belajar yang trik mereka kuasain 1 bulan, gue kejar dalam waktu 2 minggu. Terus ada trik yang mereka pelajari dalam waktu 2 minggu, gue kejar dalam 6 hari. Begitu terus. Itu paling nggak kita punya optimis dan target buat belajar nguber gimana caranya trik biar cepet dapet gitu ya. Sip, yang masih jangan lupa bonet ya. Guys, jadi ini BMX era tahun 96 sampai ke tahun 2000-an itu lebih ke modern ya. Jadi kalau singkat cerita gue main di BMX era tahun 87, itu usia gue umur masih 7 tahun kurang lebih. Jadi gue kelahiran tahun 80, sensor. Jadi di tempat gue di daerah Penggilingan Cakung itu ada namanya four cross. Jadi senior-senior main race. Di situ gue ngeliat beberapa senior mereka setelah lomba setelah lomba cross mereka main sepedanya freestyle. Nah di era tahun 87 tuh gue ngeliat, wih ternyata BMX bisa digitu-gituin ya, bisa diajrutin deh bahasa jadulnya. Nah karena waktu itu gue masih punya sepeda ukuran 16, masih sepeda bocil ya, nah umur 7 tahun. Itu pelek racing man. Jadi emang tahun 80-an tuh, ya sebenarnya sepeda gue juga emang karena sepeda anak-anak, jadi peleknya plastik. Nah ceritanya karena gue waktu itu termotivasi dengan apa yang gue lihat, gue coba tuh sepeda gue yang ukuran 16. Jadi kebetulan di daerah rumah gue tuh ada jalanan aspal rusak. Nah rusak, jadi tuh benar-benar lepok, entah itu kena injekan ban mobil atau karena udah korosi cuaca hujan panas. Gue coba nih, gue ambil ancang-ancang kurang lebih 10-20 meter ya kan. Set, dengan PD-nya gue sepit sepeda gue sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya gue jumping pas gundukan aspal gitu ya. Terus gue terbang. Nah saat itu gue ingat film E.T. Jadi terbang tuh sampai kira-kira sampai bulan gitu ya. Karena sakit tingginya gue menghayal. Gue lupa buat mendarat. Akhirnya begitu pas gue mendarat, gue nggak ngeliat sikot di depan, ujung ban depan nih, ya, itu pas banget kena yang namanya ujung landingnya. Tas. Lo bayangin ketinggian seberapa? Nggak seberapa sih, cuma saat itu namanya usia masih 7 tahun kan.
respectnya belum terlalu kayak kita nih. Begitu gue jumping, lompat, gue kena ujung aspal, trak. Itu sepeda udah lagi nggak bentuk bulat. Ya, lu bayangin, pecah sampai sehancur-hancurnya. Dan yang namanya luka gue tuh dari ujung kaki sampai ujung jidat. Wah, itu benar-benar gak kebayang deh saat itu. Tapi tetap gak nangis kan, cowok ya. Paling gak lu berani coba resiko nomor belakangan. Terus akhirnya karena bokap gue waktu itu support, pelek gue plastik itu bukan lagi dibeliin atau diganti, tapi dianyam ya. Pelek plastik lu bayangin, dibolongin, ditusuk pakai paku panas, terus dimasukin kawat tuh. Ya, ini salah satu tips sebenarnya nih. Lo yang peleknya rusak atau hancur, kayak gitu aja caranya. Jadi begitu hancur tuh pelek jangan lu buang. Ya, lu rapetin tuh pas bagian-bagian yang patahnya, lu bolongin pakai paku panas, lu masukin kawat, ya kan? Dan lu jahit, lu ikat sekencang-kencangnya tuh. Ya minimal paling nggak pelek itu masih bisa muter, gitu. Ya nggak? Itu salah satu tips dari gue yang konyol banget saat itu. Nah, ini keseharian gue di bengkel sepeda. Jadi paling nggak emang di hobi kita ngejalanin kerjaan itu sesuai hobi, sepi ramenya kita tetap jalanin dengan enjoy. Nah kebetulan sepeda di sini gue semuanya dengan bengkel gue sendiri ya. Jadi ada owner gue ngebuat bengkel ini kenapa dikasih nama pesepeda amatir. Ya sebenarnya sih salah satu filosofi kenapa dibilang amatir. Orang tahu amatir itu pemula atau ya masih cupu deh ya bahasanya gitu. Jadi paling nggak gue sedikit menarik diri. Jadi kenapa sepeda amatir? Kalau seandainya ada komplainan, gue nggak bukan angkat tangan. Emang sesuai namanya pesepeda amatir. Gitu. Ya paling nggak namanya pesepeda amatir tuh orang-orang jadi bertanya-tanya. Oh ini pesepeda amatir ya. Ya paling nggak buat teman-teman kalau emang mau ada kendala di sepeda, servis di sini namanya sepeda amatir, tapi lo bisa nilai sendiri deh gimana hasil kerja yang ada di sini. Itu cerita kenapa bisa sepeda amatir. Men, ini bukan masukan atau tips ya, paling nggak buat teman-teman racer atau rider, kita bersepeda itu paling akan membuat yang namanya komunitas atau persahabatan. Jadi apapun jenis sepedanya, ini di luar konteks komunitas idealis ya. Jadi buat teman-teman yang hobi sepeda, mau itu mountain bike, BMX atau libat, kita lebih tetap menjaga yang namanya persaudaraan atau silaturahmi di komunitas itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman terutama internal di komunitas BMX, keep yourself lah, paling nggak bila gue kemanapun, lo ketemu dengan teman-teman dimanapun, mau dia pakai bendera apapun, selama itu masih satu hobi lu yang sama, selama dia masih mensupport kegiatan yang sama, kita sangat enjoy. Kita damai, kita tentram, kita seneng-seneng bareng, kita ngopi-ngopi bareng. Jadi ya paling nggak kita saling jaga silaturahmi buat teman-teman terutama BMX. Dan dengan BMX kita bisa saling jaga pertemanan, kita bisa jaga solidaritas, jadi kita tetap saling silaturahmi dan jaga persatuan. Os BMX. Oke.